Suatu hari di bulan Mei, Ariel Noah dalam buku kisah lainnya. Pada satu malam di sekitar Mei 2010, saya tengah berada dalam sebuah rapat untuk membicarakan rencana peluncuran album terbaru Peter Pan. Hadir dalam rapat itu antara lain Mas Gumilang Ramadan, salah satu direktur di Musika Studio, Bang Budi Suratman, manajer Peter Pan, dan Reza, drummer Peter Pan. Personil lain tidak bisa ikut ambil bagian karena memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Rapat sedikit terganggu oleh bisikan Kindi, asisten pribadi saya. Wajahnya tampak serius saat membisikkan kabar ke telinga saya. Kabar yang mencuri sedikit konsentrasi saya. Saya menoleh ke arah Kindi dan spontan berkata, "Ah, itu pasti hoaks." Kindi terdiam lalu meninggalkan saya. Saya pun melanjutkan rapat dan argumentasi yang sempat terputus. Namun setelah 20 menit, Kindi kembali menghampiri saya. Kali ini wajahnya lebih serius daripada sebelumnya. Tidak ada kata yang dia ucapkan kali ini. Dia hanya menyodorkan handphonenya ke tangan saya. Dan lewat mimik wajahnya mempersilahkan saya untuk melihat layar handphone itu. Seketika suasana di kepala saya berubah. Saya menjauh dari kebisingan tempat rapat. Tempat itu ramai tapi saya merasa sunyi. Untuk beberapa saat saya merasakan nafas saya tertahan. Lalu saya merasakan kepala saya seperti hendak meledak. Saya menarik nafas panjang dan membuangnya keras-keras hingga semua yang ikut rapat melihat ke arah saya. Saya yakin melihat wajah saya, peserta rapat langsung dapat menerka ada masalah sangat serius yang tengah saya hadapi. Saya sendiri juga melihat masalah besar di hadapan saya sejak malam itu. Dalam hitungan hari, masalah yang saya hadapi itu menjadi percakapan semua orang, menjadi headline di media cetak dan elektronik, diberitakan hampir tiap jam oleh media online. Pikiran saya makin kacau. Saya menghabiskan waktu di rumah, bertanya pada diri sendiri dan mencoba mencari jawaban atas semua yang terjadi. Berbagai pemikiran tentang banyak hal berputar di kepala saya. Otak saya bekerja sangat keras, berpacu dalam lingkaran dan tidak menemukan jalan keluar. Sedikit saya memutar waktu, melamun menyusuri kehidupan saya beberapa bulan ke belakang. Masa-masa di mana saya mengalami insomnia yang parah. Masa-masa saya banyak mengalami kekosongan jiwa yang kadang hanya bisa tertolong dengan adanya kegiatan bersama Peter Pan atau bersama kekasih. Kehidupan saya nyaris tanpa tujuan. Saya ingat, suatu waktu beberapa bulan sebelumnya saya melakukan sholat dan berdoa. Hal yang jarang saya lakukan. Saya ingat berdoa demikian, "Tuhan, jangan lupakan saya. Jangan biarkan saya lepas tanpa arah." Lalu saya kembali ke hari ini. Badan saya lemas, tidak mampu berdiri. Saya mencoba untuk hidup. Badan saya mencoba untuk menjalani hari, namun ia berjalan seperti robot. Sekedar makan dan minum. Terkadang hanya berbaring diam di lantai. Kata yang keluar dari mulut saya hanya pertanyaan. "Tuhan, tolong, apa gerangan yang tengah terjadi?" Pada hari-hari itu, orang dekat saya mencoba mengajak saya untuk bertukar pikiran, baik untuk mencari solusi ataupun hanya sekedar meringankan beban. Ketika seorang teman menganjurkan saya untuk menghubungi pengacara, saya malah balik bertanya, "Pengacara? Mengapa saya membutuhkan pengacara?" Pertanyaan itu muncul karena sejauh ini gambaran yang ada di kepala saya adalah menunggu polisi menangkap orang yang telah dengan sengaja mengunggah data itu ke dunia maya. Namun, pada pekan-pekan itu, keadaan berubah-ubah tanpa arah dan berlangsung begitu cepat. Terlalu banyak intervensi, spekulasi, dan lain-lain di luar sana. Akhirnya saya memutuskan mengikuti saran untuk mendapatkan seorang pengacara. Seiring dengan keputusan itu, saya menjadi orang yang paling dicari aparat kepolisian. Paling tidak selama 2 hari terakhir, saya harus mencari tempat untuk menghilang sebelum akhirnya menyerahkan diri. Selepas tengah malam tanggal 23 Juni 2010, saya meninggalkan rumah persembunyian, bergegas menuju lapangan parkir sebuah hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Di sana sudah menunggu pengacara saya dan beberapa aparat kepolisian. Inilah keputusan saya, menyerahkan diri. Sebelum saya menyerahkan diri, 2 kali surat panggilan dari Bareskrim Mabes Polri dialamatkan kepada saya. 2 kali pula saya memenuhi panggilan tersebut. Ketika memenuhi panggilan pertama pada pertengahan Juni 2010, saya datang dengan kondisi kesehatan kurang prima.
Suhu badan saya tinggi. Setelah diperiksa dokter, pemeriksaan pun dihentikan. Seminggu kemudian saya kembali ke Bareskrim untuk memenuhi panggilan kedua. Lalu saya menerima kabar bahwa pihak berwajib akan menahan saya. Apa dasar penahanan tersebut? Saya maupun pengacara saya tidak mengetahui dengan pasti. Karena itu, sebelum mendapatkan alasan sebenarnya, pengacara menyarankan saya untuk tiarap dulu, menjauhi sorotan publik. Sepanjang 2 hari di tempat persembunyian, sejumlah diskusi dengan pengacara berlangsung. Berbagai hal dibahas, sejumlah alternatif ditimbang, termasuk konsekuensinya. Salah satu kekhawatiran aparat berwajib untuk menahan saya juga dibahas waktu itu. Pihak kepolisian mengkhawatirkan keselamatan saya, terutama karena ada pihak-pihak yang ingin mencari diri saya. Selama di tempat persembunyian itu, saya memulai hari-hari yang penuh tekanan. Meski raga ini kelelahan dan mata bisa terpejam selama berjam-jam, pikiran tetap bekerja. Obat tidur akhirnya menjadi jalan keluar. Saya sempat berdiskusi dengan seseorang yang bisa dibilang tokoh agama. Kami bercerita panjang lebar. Pembicaraan kami menghasilkan pengertian yang baik dan juga menguatkan saya. Mari hadapi ini. Begitu yang kemudian ada di pikiran saya. Cukuplah semua pendapat dan pemikiran yang pernah saya dengar. Keadaan sudah semakin mendesak. Saya coba mengumpulkan semua pikiran yang meringankan selama dalam perjalanan menuju titik Rendezvous di lapangan parkir hotel itu, termasuk perkataan seseorang yang sempat sangat menyejukkan. Dia bilang, paling hanya 4 hari ditahan. Kenyataannya 4 hari itu menjadi 2 tahun 1 bulan kurungan, atau lebih tepatnya 750 hari. Bila diingat-ingat, saya tersenyum sendiri dibuatnya. Pertemuan dengan aparat kepolisian di lapangan parkir tadi hanya sebentar. Tak banyak yang terjadi saat saya berada di sana. Saya turun dari mobil yang membawa diri saya, lantas saya mengambil waktu sebentar untuk memeluk erat-erat satu persatu orang-orang terdekat saya. Saya tahu, kami semua masih merasa berat dan masih menyimpan tanda tanya besar atas semua yang terjadi. Namun kami percaya dengan keputusan ini, sebagaimana saya percaya kepada rencana Tuhan yang kadang sangat misterius. Akhirnya, saya menjadi tahanan Bareskrim.